Wonderful words of life, let me more of their beauty see. Wonderful words of life, words of life and beauty. Teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Wonderful words of life, sinnerless to the loving call. Wonderful words of life, oh so freely given, luring us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call. Wonderful words of life, offer pardon and peace to all. Wonderful words of life, Jesus only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Shalom saudara, selamat malam. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam Rema malam hari ini. Saudara, Rema hari ini menutup rangkaian Rema dalam seri lagu-lagu hymn yang sudah kita bahas 2 minggu belakangan ini. Minggu depan kita akan masuk ke topik yang tidak kalah menarik ya. Saudara, lagu yang tadi kita nyanyikan bersama, Wonderful Words of Life, adalah lagu yang diciptakan oleh Philip Paul Bliss. Saudara, Philip Paul Bliss ini adalah juga sahabat dari Horatio G. Spafford yang menciptakan lagu It Is Well With My Soul. Dan dia juga yang menciptakan musiknya, yang membuat musiknya. Jadi itu liriknya ditulis oleh Horatio, sementara musiknya ditulis oleh Bliss. Saudara-saudara, Bliss adalah seorang pria kelahiran 9 Juli tahun 1838. Ia terlahir dari keluarga yang miskin, tapi dia juga sangat menyukai musik.
Dengan keterbatasan dia tidak bisa belajar musik pada awalnya. Tapi bersyukur pada Tuhan ketika dia bergabung dalam sebuah gereja, dia boleh mendapatkan kesempatan untuk belajar musik di sana. Ia terus menekuni talenta yang Tuhan berikan kepadanya dalam bidang musik. Ia menjadi seorang pengajar musik, dia juga menggugah beberapa lagu, dia menjadi seorang komposer, dan juga dia mulai menciptakan lagu-lagu hymn pada akhirnya. Saudara, lagu yang tadi kita nyanyikan, Wonderful Words of Life, itu adalah satu lagu yang diciptakan Bliss pada tahun 1874. Dan 2 tahun setelah lagu ini diciptakan, Bliss serta dengan istrinya meninggal dalam sebuah kecelakaan yang cukup tragis. Walaupun dia meninggal dalam usia yang muda, hanya 38 tahun, tapi peninggalannya dalam lagu hymn menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi kita sehari ini yang masih bisa menyanyikan lagunya. Saudara, Bliss menciptakan lagu ini dengan satu harapan bahwa firman Tuhan boleh menjadi sesuatu yang sangat penting dan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan orang percaya. Kita mau lihat beberapa bagian dalam firman Tuhan ini yang akan kita bahas bersama. Saudara-saudara, dalam lagu ini kita bisa lihat baik di bait 1, 2, dan 3 juga di refren itu diulang satu kalimat yang menjadi judul daripada lagu ini. Satu kalimat yang memang mau ditekankan sekali dalam lagu ini. Kalau kita lihat yaitu di bait 1, 2, 3 dan juga di refren ada kalimat Wonderful Words of Life yang diulang sebanyak 12 kali kalau total dinyanyikan dari awal sampai akhir. Saudara, ini memang menjadi penekanan Bliss dalam menciptakan lagu ini. Dia rindu bahwa orang boleh melihat bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang sangat wonderful dan sesuatu yang boleh menuntun kehidupan orang percaya. Kalau dalam NKB diterjemahkan menjadi firman kehidupan. Ya, ini boleh cukup mewakili ya saudara, bahwa maksudnya firman Allah itu memberi hidup dan juga menuntun bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi dasar ketika Bliss menciptakan lagu ini, bahwa setiap orang menyadari kekuatan daripada firman Allah. Saudara, Bliss menuliskan setiap kalimat dalam pujian ini tidak sembarangan saja. Dia menuliskannya dengan dengan berdasarkan pada ayat-ayat Alkitab yang ada. Kalau kita menyanyikannya, setiap kalimat-kalimat yang ada di baitnya mungkin akan membuat kita mengingat satu bagian firman Tuhan tertentu yang bisa kita ingat. Saudara, sebagai contoh kalimat pertama daripada lagu ini ya, Sing them over again to me, wonderful words of life. Saudara, kalau kalimat ini menekankan sebenarnya firman Tuhan itu perlu didengar berulang-ulang ya. Makanya dikatakan sing them over again to me, wonderful words of life. Jadi firman Tuhan tuh pengen didengar lagi ulang-ulang gitu, boleh dinyanyikan ulang-ulang. Nah saudara, kalau mengingat kalimat ini, mungkin ada satu bagian firman Tuhan yang bisa kita ingat ya. Ya, Ulangan 6 saudara, yang berkata tentang firman Tuhan harus terus diberitakan dalam keadaan apapun, duduk, berdiri, berjalan, di rumah, dimanapun firman Tuhan harus terus diberitakan. Jadi firman Tuhan harus terus didengar berulang kali gitu. Dan di bagian-bagian firman Tuhan lainnya pun juga mengandung unsur yang sama. Jadi ini memang menjadi dasar daripada ketika Bliss menciptakan sebuah pujian ini, dia rindu bahwa setiap kalimat itu akan mengingatkan kita pada satu bagian firman Tuhan tertentu. Dan saudara boleh baca setiap bait kalimat yang lainnya ya, itu boleh mengingatkan kita akan firman Tuhan yang lain. Seperti juga tentang taat, firman Tuhan itu mengajarkan untuk kita boleh taat, untuk kita juga boleh menikmati keindahan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di Mazmur bahwa firman Tuhan itu indah ya, manis, bahkan lebih manis daripada madu. Nah itu yang Bliss rindukan. Ketika kita membaca, kita menyanyikan pujian ini, kita boleh mengingat kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan yang begitu indah, yang pernah kita baca atau yang pernah kita dengar. Dan saudara, jadi pujian ini tidak dibikin dengan sembarangan ya, tapi setiap kalimat itu mewakili firman-firman Tuhan. Dan yang menjadi satu penekanan daripada Bliss, yaitu di refren daripada pujian ini, itu mengagungkan kebenaran firman Allah. Bahwa refrennya mengatakan tentang ini firman yang indah ya, firman yang wonderful, firman yang luar biasa, yang bisa dimiliki oleh orang percaya, yang bisa menjadi penuntun pedoman dalam kehidupan orang percaya. Bliss ingin mengajarkan sesuatu yang
penting dan mendasar ya melalui pujian yang indah ini, bahwa firman Allah itu adalah sesuatu yang indah, yang wonderful sekali dan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Firman yang hidup yang kita baca setiap hari itu juga dapat bekerja dalam diri kita, sehingga kita boleh tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah yang sesuai dengan judulnya ya, firman kehidupan. Saudara-saudara, pujian ini sangat sepadan sekali dengan apa yang tertulis dalam Matius 4 ayat 4 yang Tuhan Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat ini tidak berbicara bahwa saudara boleh puasa makan ya hanya baca firman Tuhan aja, terus boleh bertahan hidup dengan baca firman Tuhan tanpa makan. Bukan seperti itu ya saudara. Saudara, kalau kita makan roti saja ya kita bisa menjalani hidup juga. Orang yang makan roti tanpa baca Alkitab bisa hidup nggak? Bisa, tentu saja ya, tetap bisa menjalani kehidupannya. Tapi bukan berarti kehidupan yang dijalani oleh orang yang tidak membaca Alkitab itu adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang wonderful, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang ditekankan dalam ayat ini adalah bagaimana kita menjalani hidup kita bukan cuma tentang kebutuhan fisik yang kita cukupi, tapi juga ada kebutuhan spiritual yang perlu kita cukupi, yaitu firman Allah. Firman Allah yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita lakukan, itu akan menjadi asupan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita? Karena kehidupan kita tentu saja berjalan bukan hanya soal fisik kita, tapi tentang keseluruhan hidup kita. Bagaimana kita menghadapi sesuatu, bagaimana kita mengatasi masalah, bagaimana kita bertahan di dalam berbagai tantangan hidup yang ada. Ada firman Tuhan yang menolong kita, yang akan mengarahkan kita dan akan membantu kita menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Saudara, oleh karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita ya, yang Yesus katakan bahwa yang kita cari bukan cuma roti, tapi ingat, tubuh kita, hidup kita butuh asupan firman Allah yang indah, yang dapat menuntun kita kepada hidup yang benar. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan dan juga pujian ini boleh menjadi satu kesatuan yang mengingatkan kembali kepada kita bahwa firman Allah adalah sesuatu yang sangat penting sekali dalam hidup kita. Ketika kita menyanyikan pujian tadi, kita menikmati alunan nada yang begitu indah beserta dengan syair yang begitu indah. Tapi kita juga perlu ingat saudara bahwa kita perlu membaca firman, bukan cuma mendengarkan pujian yang indah tentang firman Tuhan, tapi kita juga perlu membaca firman Tuhan itu. Pujian itu mengingatkan kepada kita betapa penting firman Tuhan dalam hidup kita. Dan demikian juga dengan ayat yang tadi kita baca, yang Tuhan Yesus katakan kepada kita bahwa firman Tuhan, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itulah yang boleh menuntun kita menjalani kehidupan kita. Saudara, apalagi ditambah dengan berbagai keadaan yang tidak mudah yang kita hadapi saat ini, maka satu-satunya yang menjadi tempat di mana kita bergantung adalah Tuhan itu sendiri. Biar kita boleh menikmati waktu membaca firman Tuhan, meluangkan waktu dan menikmatinya. Saudara, minimal kita baca satu bagian firman Tuhan setiap hari. Saya bilang satu bagian ya, satu bagian itu bisa terdiri dari satu ayat, bisa juga beberapa ayat, bisa juga satu pasal. Pokoknya satu bagian yang kita bisa renungkan, yang kita bisa dapetin maknanya, kita bisa renungkan dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Satu hari satu bagian firman Tuhan. Saya nggak paksa langsung satu pasal. Firman Tuhan juga nggak bilang satu hari harus baca 5 pasal, 4 pasal, nggak juga. 1 tahun Alkitab harus kelar, nggak juga, nggak harus. Tapi minimal kita bisa kita mencoba terus untuk membaca dari awal sampai akhir, keseluruhan kisah itu kita bisa pahami, sehingga itu bisa kita pegang dalam kehidupan kita menjalani setiap hari. Mungkin ada yang nggak sanggup 1 tahun selesai satu Alkitab, tapi dengan ketekunan 1 hari kita baca sedikit, satu bagian kita lakukan, itu yang lebih pentingnya. Mungkin 1 hari, mungkin 2-3 tahun kita bisa genapi satu firman Tuhan, daripada kita membaca 1 tahun selesai satu Alkitab, atau mungkin 1 bulan selesai satu Alkitab karena sedang banyak waktu misalnya, tapi kita tidak melakukannya, hanya sekedar baca lewat saja. Itu bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan.
Tuhan rindu kita boleh menjadikan firman Tuhan tuh sebagai asupan dalam kehidupan kita, setara dengan makanan kita, makanan yang kita butuhkan, dan juga firman Tuhan yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin saudara, biarlah ini boleh kita renungkan bersama ya. Kita boleh bangun satu spirit untuk boleh menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk seorang Philip Paul Bliss yang sudah menciptakan satu lagu yang begitu indah, yang juga boleh menjadi berkat bagi kami pada hari ini, yang boleh mempelajari lagunya, yang boleh mengingatkan kami juga akan keagungan firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah pujian ini beserta dengan firman yang tadi sudah kami renungkan boleh mengingatkan kembali kepada kami akan pentingnya kebenaran firman Tuhan, akan kami boleh semakin rindu giat membaca dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong agar setiap orang yang mengikuti Rema pada malam hari ini, kami boleh kembali dibangkitkan semangat untuk membaca firman Tuhan rutin setiap hari. Kami boleh merenungkan kebenaran yang indah, kami boleh mendapati firman Tuhan boleh berkuasa dalam kehidupan kami. Firman Tuhan menolong kami dalam menjalani kehidupan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan daripada jemaat kami, baik yang sakit, baik yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan, yang juga bergumul karena mungkin baru kehilangan pekerjaan. Tuhan juga boleh berkati untuk setiap keluarga yang mengalami berbagai macam pergumulan, yang juga mungkin kehilangan kasih, yang begitu banyak konflik di dalamnya. Tuhan yang boleh tolong ya Bapak, berkati agar setiap keluarga ini boleh kembali merasakan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami yang bergumul dalam perekonomian di masa-masa pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati ya Bapak. Tuhan yang boleh menolong agar setiap jemaat Tuhan boleh tetap teguh imannya di dalam Tuhan menghadapi setiap pergumulan yang ada. Dan biarlah kami boleh terus berusaha, tidak menyerah dalam mengatasi setiap pergumulan hidup yang datang kepada kami. Dan biarlah kami juga boleh merasakan kasih Tuhan semakin nyata di tengah setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat GKI Harapan Indah, dan juga untuk seluruh karyawan yang terlibat dalam gereja kami melayani, yang terus datang ke gereja setiap hari. Kami berdoa untuk TU, Satpam, Koster Gereja, maupun juga tim multimedia yang masih terus berjuang melayani Tuhan dalam mengedit video ibadah dan juga merekam dan seterusnya. Kami sungguh rindu Tuhan boleh memberkati ya Bapa, agar setiap kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, dan juga boleh terus menjaga kesehatan dan juga dilindungi, serta juga boleh terus melayani Tuhan dengan segenap kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan juga boleh memberkati untuk setiap hamba Tuhan yang bergiliran membawakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga yang boleh lindungi ya Bapa, yang boleh terus berikan hikmat Tuhan untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat Tuhan sekalian. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah dan juga tim medis. Tuhan berkati ya Bapak pemerintah kami, berikan pemerintah kami hikmat Tuhan untuk boleh mengatasi setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh negara kami ini. Kami juga berdoa untuk setiap tim medis. Tuhan melindungi mereka ya Bapak, berikan mereka hati yang mengasihi setiap pasien yang mereka hadapi, dan juga berikan mereka kekuatan ketika harus menghadapi berbagai masyarakat yang mungkin tidak mendukung pelayanan daripada tim medis. Tapi biarlah mereka boleh mendapat kekuatan daripada Tuhan, boleh dilindungi, dan boleh terus setia menjalankan panggilan yang Tuhan telah berikan bagi setiap mereka. Kami menyerahkan setiap pokok doa ini dalam tangan Tuhan, karena kami percaya kami punya Allah yang hidup, yang turut bekerja di dalam setiap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wonderful words of life, let me more of their beauty see. Wonderful words of life, words of life and beauty. Teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words,
wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ, the Blessed One, gives to all wonderful words of life. Sinner, list to the loving call, wonderful words of life.